Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kenalkan, kami dari kelompok 3 praktikum dasar-dasar fisiologi tumbuhan tanah A. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Septiano Tehira Ago Vijay. Nama saya Sabrina Najla Junaid. Nama saya Dimas Yono Besa. Nama saya Trisha Nabila Fidra. Nama saya Novita Sari. Dan kami akan membahas tentang respirasi tumbuhan. Respirasi adalah suatu proses reaksi katabolisme dengan memecah molekul-molekul gula menjadi molekul anorganik berwujud karbon dioksida dan air. Respirasi ini sebagai proses pengerupan oksigen lewat organ pernapasan guna memecah senyawa organik CO2, H2O, serta energi. Respirasi pada hakikatnya adalah reaksi redoks dioksidasi menjadi CO2, sementara O2 diserap sebagai oksidator kemudian mengalami perubahan menjadi H2O. Respirasi sebagai proses simpanan energi yang dilepas dan juga sebagai sumber energi lewat proses kimia menggunakan oksigen. Proses respirasi akan mengeluarkan energi kimia ATP untuk penggerak respirasi. Respirasi ini terdiri atas rangkaian komponen-komponen reaksi dengan masing-masing dikatalisasi enzim yang berbeda-beda. Rumus reaksi dari respirasi adalah C6H12O6 atau glukosa, senyawa gula, plus O2 menjadi 6CO2 plus H2O plus energi. Respirasi terdiri atas substrat atau senyawa organik yang dioksidasikan dalam prosesnya. Substrat tersebut adalah karbohidrat macam gula seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa, pati, lipid, asam organik, dan pada spesies tertentu juga ada protein. Dan bagian tumbuhan yang paling aktif melakukan respirasi yaitu kuncup bunga, tunas, biji yang mulai tumbuh, ujung matang, dan ujung akar. Respirasi tumbuhan dibagi menjadi jenis yaitu 1. Respirasi aerob. Respirasi aerob adalah proses respirasi yang membutuhkan oksigen dari udara dalam prosesnya. Yang kedua, respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah respirasi secara langsung tanpa membutuhkan oksigen. Setelah penjabaran materi tadi, didapatkan kesimpulan yaitu adanya perbedaan antara respirasi aerob dengan respirasi anaerob. Yang pertama yaitu kebutuhan oksigen. Pada respirasi aerob, oksigen yang dibutuhkan sangatlah banyak, sedangkan pada respirasi anaerob tidak memerlukan oksigen. Yang kedua adalah tempat terjadinya. Di respirasi aerob umumnya terjadi di mitokondria, sedangkan respirasi anaerob terjadi di sitoplasma. Kemudian tahapan. Siklus tahapan respirasi aerob berlangsung dengan panjang, yaitu yang kita ketahui adalah 4 tahapan, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Sedangkan pada respirasi anaerob hanya melalui 2 tahapan saja, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Baiklah, perbedaan yang keempat yaitu pada produk yang dihasilkan. Pada respirasi aerob menghasilkan energi yang lebih tinggi atau lebih banyak daripada respirasi anaerob. Kemudian perbedaan yang kelima yaitu hasil samping. Pada respirasi aerob merombak substrat secara sempurna, sedangkan pada respirasi anaerob merombak substrat secara tidak sempurna. Jadi kesimpulannya yaitu perbedaan respirasi aerob dan respirasi anaerob yang pertama pada kebutuhan oksigen, yang kedua tahapan terjadinya, yang ketiga tempat terjadinya, yang keempat produk yang dihasilkan, serta yang kelima adalah hasil samping. Respirasi ini memiliki beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tanaman itu sendiri, seperti jumlah plasma dalam sel, jumlah substrat respirasi dalam sel, umur, dan tipe tumbuhan. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar tanaman itu sendiri, seperti suhu, cahaya, kandungan O2 di udara, kandungan CO2 di udara, garam-garam mineral yang berada di dalam tanah, serta luka dan stimulus mekanik. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya yaitu tentang tahapan-tahapan respirasi aerob dan anaerob. Sebelum itu, apa itu respirasi aerob dan anaerob? Respirasi aerob adalah
reaksi pemecahan senyawa glukosa yang memerlukan oksigen dan menghasilkan 36 ATP. Sedangkan respirasi anaerob yaitu kebalikannya, yaitu reaksi pemecahan senyawa glukosa yang tidak memerlukan oksigen dan menghasilkan 2 ATP. Pada tahapan-tahapan respirasi aerob ada 4, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. Bisa dilihat pada gambar, tahapan pertama yaitu glikolisis. Pada tahapan ini terjadi pemecahan molekul gula menjadi senyawa asam pirufat yang terjadi di sitoplasma. Selanjutnya yaitu dekarboksilasi oksidatif yang mengubah asam pirufat menjadi 2-asetil-CoA, 2-NADH, dan 2-CO2. Proses ini berlangsung di mitokondria. Setelah itu terjadi tahap ketiga yaitu siklus Krebs yang berlangsung di mitokondria. Terjadi penyatuan asetil-CoA dengan asam oksaloasetat dan menghasilkan CoA, 6-NHDA, 2-FADH2, dan 4-CO2. Dan di tahap terakhir yaitu terjadi transfer elektron di membran dalam mitokondria yang menghasilkan H2O dan energi. Pada respirasi anaerob, ATP yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan respirasi aerob. Respirasi anaerob ini terjadi di sitoplasma. Respirasi anaerob ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Bisa dilihat pada gambar, rumus-rumus fermentasinya yaitu untuk fermentasi alkohol yaitu C6H12O6 menjadi etanol dan menjadi 2 ATP. Sedangkan fermentasi asam laktat yaitu C6H12O6 menjadi asam laktat dan menjadi 2 ATP. Bisa dilihat pada gambar bahwa tahapan glikolisis adalah tahapan pertama. Proses glikolisis dengan ATP dan NADH membentuk asam pirufat. Tahap selanjutnya yaitu dekarboksilasi NADH yang membentuk asetil-koenzim A. Setelah terbentuk asetil-koenzim A, proses selanjutnya yaitu siklus Krebs yang membentuk asam oksaloasetat dan asam sitrat. Keduanya mengalami reaksi yang bolak-balik. Yang terpenting adalah ATP, NADH, FADH2, DTP, atau ATP yang membentuk rantai transportasi elektron respirasi. Baiklah, sekian materi tentang tahapan-tahapan respirasi dan respirasi aerob dan anaerob. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan penjelasan singkat mengenai titrasi. Dalam perkembangannya, teori asam basa dimulai dengan mengklasifikasikan zat-zat menjadi asam atau basa didasarkan atas sifat-sifat karakteristik yang ditunjukkan oleh zat-zat tersebut dalam larutan air. Teori asam basa yaitu yang pertama Arrhenius tentang pelepasan H+ atau OH- di dalam air. Yang kedua, Bronsted-Lowry mengenai donor dan akseptor proton. Yang ketiga, Lewis tentang donor dan akseptor pasangan elektron. Salah satu cara untuk menentukan konsentrasi ion H+ atau konsentrasi suatu asam basa adalah metode titrasi. Pengertian titrasi adalah suatu metode atau cara menentukan konsentrasi zat menggunakan zat lain yang sudah diketahui konsentrasinya. Titrasi dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu titrasi reduksi oksidasi, yang kedua titrasi asam basa, yang ketiga titrasi kompleks, dan yang keempat titrasi pengendapan. Pada titrasi ada 2 titik penting yang wajib kita ketahui, yaitu titik ekuivalen dan titik akhir titrasi. Titik ekuivalen adalah titik atau kondisi ketika jumlah asam ekuivalen atau sebanding dengan jumlah basa. Sedangkan titik akhir titrasi adalah kondisi ketika indikator mengalami perubahan warna. Perbedaan antara titik ekuivalen dan titik akhir titrasi ini disebut dengan kesalahan titrasi. Pada titrasi ada beberapa istilah penting yang harus diketahui seperti larutan standar baku primer, larutan standar baku sekunder, dan analit. Larutan standar baku primer adalah larutan yang mengandung senyawa kimia yang jumlah atau konsentrasinya diketahui dengan pasti dan tepat. Beberapa syarat senyawa yang dapat digunakan sebagai bahan larutan standar baku primer adalah tidak higrokopis, stabil, dan konsentrasinya tidak cepat berubah dan memiliki massa molar yang relatif besar. Larutan standar baku sekunder merupakan larutan standar
yang dibuat dari senyawa yang konsentrasi atau jumlah tidak diketahui dengan pasti. Jadi larutan standar baku sekunder dibukukan menggunakan larutan standar baku primer yang konsentrasinya telah diketahui dengan tepat. Analit adalah zat yang menjadi tujuan akhir pengukuran. Sekian materi yang dapat Kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.